Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini Gemini adalah ternyata mereka banyak yang membicarakanmu tentang ini. Tentang apakah penilaian tentang dirimu, baik buruknya ataukah bagaimana, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini, Gemini, Gemini. Wow, ada dua yang keluar di sini. The Magician, dia melihat, orang-orang melihat kamu nih ya. Kamu tuh beruntung ya. Wah, ini bagus-bagus ya. Kamu tuh beruntung sekali ya. Mungkin dari segi pendidikan, dari segi orang tua yang baik ya. Mungkin dalam artian kamu tuh menurut dia lebih beruntung dari dia. Ya. Kamu mungkin cantik, ganteng, banyak duit menurutnya ya, walaupun mungkin kamu juga ada ngos-ngosan, tetapi mereka merasa bahwa kamu up gitu, dari segi pendidikan, dari segi kepintaran, dari segi body mungkin ya, ataupun apapun menurut dia. Nah, ini kamu bisa menyesuaikan saja ya, karena di sini ada beberapa yang membicarakan tentang kelebihanmu. Wah, dia pintar, dia baik ya, ya pokoknya kagum aja pada dirimu. Siapakah dia? Nanti kamu tentukan sendiri. Nanti saya di akhir akan memberikan kisi-kisi dari inisial dan zodiak yang terkoneksi dengan dirimu ini ya. Tetapi ini mereka merasa bahwa kamu orang baik, kamu orang hebat, kamu orang diberkati ya. Ada yang iri, bahkan iri dalam artian ya kamu lebih dari dia gitu. Berarti kan tanda tak mampu. Tetapi ambil positifnya saja. Kalau memang kamu tidak merugikan orang lain, kenapa harus kita turunkan value kita gitu? Kenapa kita turunkan standar kita? Naikkan ya. Jangan karena tidak enakan akhirnya ujung-ujungnya kamu menurunkan ya, tapi harus bisa lebih up terhadap dirimu ya. Jangan pernah pedulikan kata orang. Selama kita tidak berbuat negatif atau merugikan orang lain, tetaplah menjadi diri sendiri ya. Oke. Di sini ada the death. The death ini artinya kamu tuh pernah terpuruk tapi kamu cepat move on ya. Jadi mungkin kamu putus cinta ya, ujung-ujungnya kamu dapat pacar baru. Ini mungkin orang yang merasa bahwa saya kan kasih putus kamu ya, tapi ujung-ujungnya kok dia udah mantan aku Gemini kok udah punya pacar baru yang lebih kece dari aku nih. Ada beberapa yang cemburu ya. Kenapa ya kamu bisa cepat move on? Ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang merasa bahwa rasain kamu terjatuh mungkin dalam hal ekonomi atau apa, tapi kamu bisa bangkit. Ataupun mungkin kamu dipecat ya, ataupun kamu resign tiba-tiba, kamu gak ada pekerjaan lagi ya, tapi kamu bisa bangkit dari keterpurukan kamu ya. Mereka merasa bahwa daya juang kamu up dan kamu tuh mental pejuang. Mereka merasa bahwa kamu orang hebat, bukan pengemis ya. Pengemis minta dibelas kasihan, ataupun mungkin mengemis cinta, ataupun merengek-rengek kayak anak tantrum, no ya. Tetapi di sini mereka melihat kamu orang yang berwibawa, orang yang daya juang tangguh ya, pejuang. Dan ya dari sisi mentalmu ya, dan dari mindsetmu. Jadi pola pikir kamu ingin maju, kamu juga action ya, tidak pernah pilih-pilih pekerjaan. Mereka suka dengan gaya kamu.
Queen of Swords, wah di sini ada penantian, di sini ada yang menantimu ya. Dia merasa bahwa kamu tuh orangnya ya tadi mungkin playboy atau playgirl. Jadi di sini ada positif negatifnya. Kalau memang kamu merasa bahwa ini salah, ya perbaiki. Kalau memang ini tidak salah, ya lanjutkan gitu. Nggak usah terlalu baper karena orang punya penilaian masing-masing ya. Ada beberapa yang merasa bahwa Gemini ini playboy dan playgirl, ataupun mungkin ada beberapa yang mungkin kamu janji tapi belum menepati janji. Jadi kamu bisa menyesuaikan. I love you, I need you gitu ya. Tapi ujung-ujungnya pergi selingkuh, atau ujung-ujungnya kamu lebih fokus pada dirimu, tidak membahagiakan dia. Akhirnya dia merasa bahwa dia diduakan, dia lagi menantimu, ataupun ini sosok anakmu, pasanganmu, atau siapapun ya yang kamu janji tapi kamu belum tepati janji itu. Nah ini ada beberapa yang merasa Gemini gimana ya, dia janji saya tapi dia belum menepati. Saya tunggu aja deh gitu ya. Jadi ada beberapa yang merasa bahwa kamu itu ingkar janji ya, ataupun tidak menepati janji tapi dia masih menunggu ya. Suatu saat nanti semoga kamu tersadar dan bisa merealisasikan janjimu. Jadi kamu janji siapa? Silahkan ya, karena di sini ada penantian. Entah anakmu, entah pasanganmu, entah orang tua atau kerabat yang kamu pernah janji-janji ya. Janji sehidup semati tapi ujung-ujungnya enggak sehidup semati, kok diputusin, gimana sih? Atau berselingkuh, ini contoh ya. Karena ada beberapa yang merasa bahwa kamu itu tidak setia gitu. Setiap tikungan ada ya. Ya, kalau negatifnya dan kamu merasa ini benar, introspeksi diri ya. Oke, berikutnya di sini kita lihat Queen of Pentacles ya. Mereka melihat kamu itu orangnya sabar ya. Sabar dalam hal apapun ya. Cuman agak sedikit pelit mungkin. Sebenarnya Gemini orangnya ini ya, orangnya royal gitu. Tapi kalau dia tahu bahwa saya hanya dimanfaatkan, dia akan pelit. Dan di sini ada beberapa yang merasa kamu tuh pelit karena ya menurut mereka ya, kita pinjam ini nggak bisa, kita pinjam itu nggak boleh gitu. Menurut dia kamu pelit. Padahal sebenarnya dari sisi Gemini mungkin berpikir bahwa ya kamu berusaha sendiri dong, masa mau harapkan saya ya. Artinya Gemini itu lebih realistis. Tapi orang-orang terkadang itu hanya mau hidup gampang ya. Jadi ya bagus juga Gemini harus tegas, karena kalau kita tuh apa ya, terlalu baik akan dimanfaatkan ya. Dan kamu bisa memanusiakan manusia, ibaratkan ya kamu kan nggak cacat, jadi kamu harus kerja, jangan hanya mau minjam duit aja, ujung-ujungnya kamu nggak balikin lagi ya. Ada beberapa yang mungkin mereka pinjam uang atau pinjam barang kamu ya, tapi kamu nggak kasih pinjam, akhirnya mungkin ada kata-kata atau bahasa yang pelit, ini, tapi kamu nggak tersinggung. Makanya mereka bilang kamu tuh sabar ya, kamu orang nggak terpancing emosi ya. Biarin aja mereka bilang saya pelit dibandingkan besoknya saya susah sendiri ya. Jadi mereka merasa bahwa Gemini ini orangnya ya nggak terlalu mau pusing urusan orang ya. Yang penting kamu jangan sibuk urus saya dan jangan merugikan saya tidak akan merugikan kamu dan nggak sibuk urus hidup kamu gitu ya. Jadi dia merasa bahwa kamu tuh fokus pada dirimu ya, saking empatinya rendah mungkin ya. Karena mereka melihat kamu terlalu realistis ya, bahkan matre menurutnya. Jadi ada beberapa sahabat-sahabat yang merasa bahwa Gemini itu pilih-pilih teman. Padahal sebenarnya bukan pilih-pilih, dia Gemini selektif ya. Tapi orang kan biasanya bahasanya seperti gitu. Jadi ya kalau memang kamu merasa begini, berarti dia memang ingin mau berteman dengan kamu, tapi kamu nggak mau berteman dengan dirinya. Karena mungkin ya kamu sudah tahu bahwa orang ini tidak baik, atau orang ini penuh kepalsuan, atau orang ini ya bagaimana gitu. Karena Gemini itu nggak sembarang mengambil orang-orang masuk dalam hidupnya ya. Sahabat pun ya dia pilih-pilih juga gitu, yang sevibrasi mendingan sedikit sahabat tetapi care dibandingkan banyak sahabat tapi palsu semua. Betul tidak Gemini? Ketik di kolom komentar ya. Oke, berikutnya ada Seven of Pentacles ya. Dilihat kamu banyak talenta ya, banyak bakat. Ini ada beberapa yang kagum pada dirimu. Kamu mungkin bisa, kamu tuh ibaratkan gini, kamu nggak tahu tapi mau belajar gitu. Kamu nggak bisa tapi daya pengen taunya tinggi ya. Jadi kamu belajar di YouTube, belajar di mana ya. Kamu pun bisa gitu. Contohnya kamu nggak bisa masak, kamu belajar di YouTube, akhirnya kamu bisa masak. Kamu latihan dan akhirnya bisa masak. Akhirnya apa? Kamu jadi buka konten masak gitu ya. Ataupun satu tujuan banyak keuntungan gitu ya. Contohnya kamu mau makan, tapi ternyata kamu makan bisa dijadikan
penghasilan, yaitu konten. Ini contoh ya, karena saya lihat di sini ada beberapa yang konten kreator. Jadi dia merasa bahwa ih, kok satu kali jalan 2-3 pulau terlampaui ya kepada Gemini. Dia nggak asal kerja gitu. Jadi kamu untuk makan, jadi bisa dibuat konten, dalam artian kamu masak bikin konten, kamu makan bikin konten mukbang ya, dan akhirnya kamu makan juga, jadi tidak sia-sia gitu. Jadi kamu makan tapi bisa menghasilkan juga duit gitu ya. Jadi nyaman, mereka merasa bahwa kamu tuh kreatif ya, mau belajar entah dari teknologi atau apa ya, dan kamu juga pun bisa menerima masukan orang, mau menerima kritikan yang membangun ya. Jadi mereka nyaman bersamamu karena kamu tuh orangnya humble ya, banyak pengen taunya ya, dan juga mau berjuang. Nah ini kalau kamu dalam tim, mereka merasa bahwa kamu tuh bertanggung jawab dan bisa profesional ya. Kan ada yang dalam tim ada yang santai-santai kerja ya, kamu tidak, kamu tuh orangnya happy, enjoy, terus ya nyaman lah gitu, bisa membuat orang nyaman karena kamu tidak kerja asal kerja, tapi memang betul-betul profesional ya. Dan berikutnya ada Six of Cups. Wah, di sini mereka melihat kamu tuh penyayang ya, betul-betul penyayang, entah dengan binatang, entah dengan manusia, entah dengan tumbuhan. Karena ada beberapa yang merasa bahwa ya mungkin kamu ada pelihara kucing, pelihara anjing, pelihara apa gitu ya. Ya mereka merasa bahwa kamu tuh penyayang gitu. Dan kalaupun mungkin sekarang kamu punya anak, dia tahu kamu sayang dia gitu ya, walaupun mungkin agak sedikit ya ribut-ribut, tapi dia tahu bahwa kamu sayang dia betul-betul sayang sama kamu juga. Dan kalaupun seandainya kamu punya pasangan, ya dia merasakan juga kamu sayang dia gitu. Artinya kamu tuh kalau untuk sayang sama orang itu betul-betul sayang gitu, bukan setengah-setengah ya. Jadi sayangnya ungkapan, bukan hanya sekedar kata, tapi ada tindakan ya. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh orangnya penyayang ya. Penyayang itu artinya bukan hanya asal sayang ya, tapi betul-betul kalau sudah sayang cintanya setulus hati gitu, cinta tanpa syarat. Jadi kamu memberikan cinta tanpa minta balasan gitu, kayak seorang kasih ibu ya, seorang ibu memberikan kasih sayangnya kepada anak tulus. Nah ini ada beberapa, entah dalam segi hal apapun ya, dia merasa seperti gitu, dan dia merasa diraja atau diratukan oleh dirimu. Wow, keren ya. Tetapi malah ada beberapa juga yang saking kamu sayang dia merasa overprotective. Nah ini mungkin ada negatifnya. Jadi jangan sampai karena kamu rasa sayang akhirnya overprotective. Anak jangan kamu main-main air, nanti sakit. Anak kamu jangan kamu main-main becek, ya nanti kotor ya. Anak kamu atau suami kamu jangan pergi kemanapun, pulang tepat waktu ya. Jangan sampai kamu ada gebetan, pokoknya gitu, takutnya yang negatif. Sampai ada yang overprotective ya, tapi dia tahu bahwa kamu begitu karena memang rasa sayang, rasa cinta kamu, cuman terlalu berlebihan. Nah ini mungkin rasa berlebihannya harus dikurangi ya. Oke, jadi seperti gitu ya. Menurut mereka ya, dia berpendapat tentang dirimu atau membicarakan ini tentangmu ya. Ada yang bilang pelit lah, ada yang bilang kamu baik, ada yang bilang ya macam-macam ya. Ambil saja positifnya, negatifnya kalau benar introspeksi, kalau tidak benar ya jangan digubris. Nggak usah terlalu mau pusingkan kata orang. Kita jadi diri sendiri aja. Ingat, bukan kewajiban kamu untuk bisa tampil sempurna. Ingat, kamu tidak sempurna. Jadi jangan bertopeng untuk bisa terlihat sempurna. Ingat, kamu punya kekurangan ya, dan bukan kewajiban kamu untuk selalu bisa membahagiakan orang lain, tetapi kewajibanmu untuk bisa membahagiakan dirimu sendiri. Seperti gitu Gemini. Tetapi saya lihat di sini 80% energinya bagus ya. Good luck ya untukmu, tingkatkan kebaikan-kebaikan kamu, energi positif kamu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi di sini dari inisial dan zodiak saya sudah menarik energinya, di mana untuk inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf G, ada huruf Q, maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Ada huruf I, ada H, ada Y, ada C, ada A, ada K, J, V, N, U. Wah, ini kenapa dia turun ya? U, E, S, ada huruf L,
ada T, W, D, ada M, ada huruf P, dan ada huruf R. Oke, jadi untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf G, Q, I, H, Y, C, A, K, J, V, N, U, E, S, L, T, W, D, M, P, dan R ya. Semoga resonet. Dan untuk koneksi dari zodiak saya sudah menarik energinya juga, kalaupun di inisial kamu tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Dimana untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang Cancer, ada Pisces, ada Aquarius, Scorpio, ada Leo, ada bintang Virgo, Aries, ada Taurus, dan ada Sagittarius. Jadi untuk koneksi zodiaknya kamu terkoneksi dengan ada bintang Cancer, Pisces, Aquarius, Scorpio, Leo, Virgo, Aries, Taurus, dan Sagittarius ya. Semoga resonate. Oke, dan terakhir saya sudah menarik energinya untuk pesan semesta. Saya ambil satu kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Four of Swords. Semesta mau sampaikan kepada kamu untuk orang-orang ini nggak usah terlalu baper menanggapinya ya. Bawa aja happy. Ingat, manusia itu selalu mempunyai kesalahan. Jadi nggak usah kamu nggak usah terlalu digubris ya. Tetapi terkadang kamu tuh kayak macam ada penyesalan, terkadang kamu itu merasa sendiri, terkadang kamu merasa bahwa saya ini kenapa hidup saya begini. Ingat, banyak yang menyayangi kamu, mencintai kamu, dan mengagumi kamu loh. Tapi terkadang pikiran kamu yang berpikir negatif terhadap diri sendiri, dan akhirnya kamu menjadi toksik untuk dirimu sendiri. Padahal di luar sana lihat tadi, banyak yang menyayangimu, artinya walaupun mungkin mereka tidak bicara secara langsung ataupun tidak terlalu fokus pada dirimu ya, tidak intens bersamamu, tapi mereka berpikiran atau berpandangan positif tentang dirimu. Kenapa kamu sendiri berpandangan positif, berpandangan negatif tentang dirimu? Ya, terkadang dirimu yang menyakiti dirimu sendiri dari pikiran kamu yang negatif. Padahal belum tentu orang yang berpikiran negatif. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu. Ya, jangan pernah berpikir yang negatif terhadap diri sendiri. Ya, jangan terlalu sensitif. Belum tentu orang berpikiran seperti gitu. Ya, lihat banyak yang menyayangi kamu, banyak yang mencintai kamu, tapi terkadang kamu merasa sendiri. Kenapa? Karena kamu menutup diri dari energi positif mereka, padahal mereka mengagumi. Tapi karena kamu merasa atau mungkin masih ada trauma dan luka batin di masa lalu, sehingga akhirnya kamu merasa sendiri, merasa cemas, merasa tidak dihargai, tidak berharga, tidak diinginkan. Padahal banyak yang menyayangi kamu, mencintai kamu, dan mengagumimu. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa berpikir positif untuk diri sendiri. Ya, bukan kewajibanmu untuk membahagiakan orang lain, tetapi kewajibanmu untuk membahagiakan dirimu sendiri. Ya, untukmu Virgo. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.